Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Devina Arista Dewi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Banjar Jawa, Kabupaten Buleleng. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 2.3. Pada pagi hari ini, saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya. Ya, perkenalkan nama saya Lofutu Foni Hendriani, saya mengajar di kelas 6B. Oke, terima kasih Bu Foni yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya. Oke, selamat pagi Bu Foni. Selamat pagi Bu Fina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sangat luar biasa sekali. Oke, pada pagi hari ini saya akan melakukan praobservasi, tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Foni. Apa boleh Bu Foni? Boleh sekali. Oke, baik ya Bu Foni. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang nantinya hendak Ibu ingin capai pada saat proses pembelajaran berlangsung? Ya, baik, terima kasih Bu Vina. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu adalah mengidentifikasi rangka manusia. Oke, kalau rangka manusia, berbicara dengan rangka manusia berarti mata pelajaran nanti yang akan Ibu ajarkan tentang Ya, IPAS. Oke, IPAS ya Ibu. Kemudian apa yang akan Ibu kembangkan pada proses pembelajaran nanti ya Bu? Yang ingin saya kembangkan di sini yaitu adalah mengenai terkait tentang keterampilan, karena nanti kan anak-anak akan saya ajak untuk aktivitas gitu, dari anak-anak akan disuruh untuk menyusun rangka pada tubuh dan juga membuat replika tangan. Oke, kalau boleh saya tahu pada saat proses pembelajaran nanti model pembelajaran yang Ibu gunakan itu seperti apa? Iya, dilihat dari tujuan pembelajaran yang seperti itu mengidentifikasi ya, saya memilih model pembelajarannya adalah PBL, problem based learning. Dengan berbasis masalah gitu. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, kemudian strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti di kelas? Jadi terkait tentang strategi, karena melihat karakteristik anak-anak yang berbeda dan sangat unik sekali, jadi di sini ada pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana berdiferensiasi proses dan produknya gitu. Dalam segi prosesnya itu ditekankan nanti anak-anak itu ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang kinestetik, karena kan anak-anak cara belajarnya juga berbeda-beda seperti itu, jadi kita fasilitasi itu. Dan dengan nanti produknya itu menekankan nanti anak-anak membuat replika tangan, jadi kurang lebih seperti ini Bu Vina, replika tangan. Iya, bagus sekali ya. Berarti melihat anak-anak karakteristik anak-anak yang berbeda dari gaya belajarnya, berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, dengan nantinya prosesnya dan produk yang dihasilkan adalah berupa replika tangan yang sudah Ibu buat. Nah, replika tangan itu Ibu buat sendiri ya Ibu? Iya, ini buat sendiri dulu sebelum nanti kita kasih ke anak-anak. Kita coba dulu. Berarti sangat kreatif sekali Bu Foni. Terima kasih. Nah, pada saat pembelajaran nanti di kelas, penilaian apa yang akan Ibu gunakan? Jadi penilaian observasi di mana nanti ada penilaian dari segi dia kerjanya dan juga tertulisnya gitu. Berarti sikap dan pengetahuannya bisa dinilai ya. Ya. Nanti untuk proses pembelajaran nanti sasaran yang akan Ibu gunakan di kelas berapa ya? Karena saya wali di kelas 6B, jadi saya ingin di kelas 6B. Oke. Ya. Kemudian hari yang digunakan hari apa ya? Hari yang saya gunakan nanti hari Selasa. Kebetulan di sana ada jam IPAS juga, jadi langsung. Oke, baik Ibu. Berarti nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang nanti saya akan observasi di hari Selasa. Kalau boleh tahu di jam keberapa ya Bu? Kalau kebetulan di jam pertama itu sudah ada, jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik Ibu. Nanti pada saat pelaksanaan proses pembelajaran yang nanti Ibu akan laksanakan, mohon izin saya akan melakukan observasi di jam itu ya Ibu. Ya, baik. Untuk melihat cara mengajar Ibu dan saya mengobservasi sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nanti mohon juga masukannya karena pasti akan banyak kekurangan masih. Terima kasih. Oke. Itu adalah kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan. Nanti kita akan melakukan observasi Ibu Foni mengajar di kelas pada hari Selasa di jam pertama yaitu jam 7.15. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Devina Arista Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Banjarjawa, Kabupaten Buleleng. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Loputu Foni Hendriani, dan pengajar praktik saya, Ibu Gusti Ayu Sri Wirasani, yang menemani saya pada kegiatan pasca observasi pada pagi hari ini. Kali ini sampailah kita pada kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan sebelumnya kita melakukan pengamatan langsung bersama Ibu Foni di kelas 6B dengan mata pelajaran IPAS. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Foni. Selamat pagi Bu Foni. Selamat pagi Bu Vina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oke, terima kasih. Ibu Foni, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi di pertemuan sebelumnya selama 2 jam pelajaran. Nah, bagaimana perasaan Ibu Foni setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih Bu Vina. Jadi perasaan saya setelah melakukan observasi itu sangat lega dan juga puas, karena segala proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan harapan saya dan juga sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada saat itu. Ya, bagus sekali ya Bu Foni. Ya. Kemudian bagaimana perasaannya Ibu Foni ketika ada kehadiran supervisor di dalam kelas Ibu Foni pada saat Ibu Foni mengajar? Nah, tentunya pada saat itu saya merasa nervous juga, merasa grogi, karena biasanya tidak ada yang mengawasi, sekarang ada yang mengawasi, jadi itu saja sih bedanya, jadi agak nervous. Kemudian bisa nggak Ibu ceritakan ya bagaimana proses pembelajaran yang sudah kemarin Ibu laksanakan, meskipun pada saat itu sudah ada supervisor di dalam kelasnya? Iya. Jadi pembelajaran pada saat itu saya melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi di sini dari dari konten dan juga dari proses dan juga produknya, seperti itu, dengan mengupayakan gaya belajar anak-anak sesuai dengan audio visual dan juga kinestetik begitu. Tadi Ibu kan sudah menyampaikan bahwa Ibu itu sudah puas melaksanakan proses pembelajaran, dan coba bisa diceritakan nggak dari segi kepuasannya itu bagaimana? Ya, jadi saya merasakan puas karena anak saya sudah ingin mengembangkan kompetensi anak itu dalam segi individu atau kelompoknya, seperti dari segi keaktifan mereka dalam pembelajaran, dan itu sudah terlihat mereka aktif dalam pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Tapi ada juga yang menurut saya masih tidak puas, karena pada saat proses pembelajaran masih ada anak-anak yang belum aktif di dalam pembelajaran, dan juga masih ada yang suka bermain, mungkin karena gaya belajar mereka yang berbeda-beda, itu yang membedakan. Oke, baik Bu Foni, tadi kan sempat Ibu Foni menyampaikan bahwa ada beberapa anak yang kurang aktif gitu ya. Bagaimana alternatif yang Ibu Foni ambil pada saat itu ketika menemukan situasi seperti itu? Jadi alternatif, karena itu sesuai dengan diskusi juga waktu itu dengan Bu Vina juga dengan teman-teman. Jadi di sana menyelipkan ice breaking di sana dengan istilahnya stop teknik stop itu, dengan memberikan ice breaking kepada anak-anak sehingga bisa mengembalikan lagi konsentrasinya. Oke, baik Bu Foni. Bisa saya tangkap dan saya juga bisa melihat pada saat proses pembelajaran kemarin berlangsung, Ibu Foni sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pengelompokan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian juga Ibu Foni sudah menggunakan teknik stop dan menyelipkan beberapa ice breaking di pertengahan pembelajaran, yang pastinya akan membuat anak-anak jadi lebih senang ya Bu Foni. Nah, kemudian apakah ada hambatan yang Ibu hadapi sebelum melaksanakan proses pembelajaran kelas atau pada saat di kelas? Iya. Proses pembelajaran. Jadi hambatan-hambatan itu yang saya alami ketika proses pembelajaran, yang pertama adalah berkaitan dengan jaringan gitu. Jaringan di sekolah
di sekolah itu masih kurang, jadi itu yang menyebabkan jadinya waktunya ya kemakan juga karena jaringan tersebut. Dan yang kedua karena kesiapan anak-anak dalam belajar itu yang menyebabkan masih ada yang bermain, ada yang sudah siap seperti itu. Jadi menyiapkan itu yang jadi hambatan. Kira-kira kalau misalnya Ibu menemukan hambatan nih, kemudian solusi apa yang Ibu akan ambil ketika Ibu menghadapi hambatan tersebut? Jadi seharusnya yang untuk mengantisipasi hambatan-hambatan itu, mungkin saya bisa melakukannya terlebih dahulu sebelum ada proses pembelajaran, mengecek dulu sih kestabilan dari jaringan internet dan juga kesiapan dari anak-anak. Nah, luar biasa sekali ya Ibu Foni ya. Apa yang sudah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi kemarin, kemudian apa yang sudah saya lakukan mengamati Ibu pada saat observasi, pada saat proses pembelajaran berlangsung, sudah saya amati, kemudian sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat, sudah sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan. Nah, saya juga melihat pada saat kemarin Ibu melaksanakan proses pembelajaran, tujuan pembelajarannya juga sudah jelas, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosionalnya, baik itu dari konten, kemudian proses sampai produk yang dihasilkan. Kemudian saya juga melihat model pembelajaran yang Ibu gunakan juga yang Ibu sampaikan kemarin adalah PBL. Jadi Ibu sudah menerapkan model pembelajaran tersebut. Sudah jelas juga tampak pada sintak-sintak yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Baik Ibu Foni, saya mengucapkan terima kasih banyak. Demikianlah kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.